Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunis Mega Sanjaya, salah satu mahasiswa program studi Psikologi Islam di UIN Radinitan Lampung dengan NPM 17310800135. Kali ini saya akan mereview jurnal internasional dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Jurnal yang saya review berjudul Happiness, Health, and Religiosity Significant Relation. Yang menulis adalah Ahmed M. Abdul Khalid, yang diterbitkan pada tahun 2006. Sedikit tentang latar belakang penelitian. Seseorang mungkin bertanya, apakah kebahagiaan itu? Van Hoven menjawab, kebahagiaan atau kepuasan hidup sebagai sejauh mana seseorang menilai kualitas hidup seseorang dengan baik. Sedangkan menurut Agli, Martin, dan Lu mendefinisikan 3 komponen kebahagiaan, yaitu emosi positif, kepuasan, dan tidak adanya emosi negatif seperti depresi atau kecemasan. Berbagai teori kebahagiaan telah diperkenalkan. Teori lain mengasumsikan bahwa evaluasi kehidupan didasarkan pada kalkulus mental, di mana persepsi kehidupan ditimbang terhadap standar bagaimana hidup seharusnya. Teori lain melihat kebahagiaan sebagai refleksi dari tubuh. Karakter teori layak huni mengasumsikan bahwa subjektif apresiasi dari kehidupan tergantung pada kualitas objektif kehidupan. Semakin baik hidup kondisi di sebuah negara, maka penduduknya lebih bahagia, menurut Van Hoven. Dia menguji 3 teori kebahagiaan pada 2 cross nasional, set data perbandingan survei di kalangan mahasiswa di 38 negara pada tahun 1985, dan dibandingkan populasi umum survei di 28 negara sekitar tahun 1980. Prediksi teori livability semua dikonfirmasi. Sebuah perbandingan di awal 1990-an antara 34 negara dari kualitas hidup di individu masyarakat dualistik dilakukan oleh Van Hoven. Datanya menunjukkan hubungan yang jelas dan positif. Semakin individualisasi bangsa, semakin banyak warga menikmati hidup mereka. Hubungan ini tampaknya bergantung pada tingkat pendidikan dan ekonomi kesejahteraan. Berbagai studi empiris telah menunjukkan bahwa orang-orang yang taat beragama dan berkomitmen pada tradisi mereka, tapi yang tidak termasuk ekstremis, cenderung menikmati kesehatan yang lebih baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, hubungan antara kebahagiaan dan kesehatan, baik fisik dan mental, dapat dihipotesiskan atas yang dasar solid, karena kesehatan fisik atau mental yang buruk memiliki efek buruk pada perasaan senang. Selanjutnya, grand theory yang digunakan dalam jurnal ini yaitu orang-orang yang taat beragama dan berkomitmen pada tradisi mereka, tidak termasuk ekstremis, cenderung menikmati kesehatan yang lebih baik fisik maupun mental, menurut Koenig. Oleh karena itu, hubungan antara kebahagiaan dan kesehatan, baik fisik dan mental, dapat dihipotesiskan atas yang dasar solid, karena kesehatan fisik atau mental yang buruk mungkin memiliki efek buruk pada perasaan seseorang. Itu grand theory yang digunakan. Ya, selanjutnya ada metode yang dipakai. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Alat ukur yang digunakan adalah skala, dan skala terdiri dari 4 skala terpisah, yakni digunakan untuk menilai kebahagiaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan religiositas. Penelitian ini mengambil sampel 2.210 Muslim Kuwait dengan rincian laki-laki 1056 dan perempuan 1154. Hasil dari penelitian, semua terkorelasi antara 4 penilaian diri itu dengan hasil signifikan dan positif,
Meskipun beban semuanya tinggi, 0,51, peringkat kebahagiaan dan kesehatan mental memiliki beban tertinggi, yaitu 0,82. Regresi ganda mengungkap bahwa prediktor utama kebahagiaan adalah kesehatan mental. Kesehatan mental menyumbang 60% dari variabel dalam memprediksi kebahagiaan, sementara religiusitas menyumbang sekitar 15% dari varians dalam memprediksi kebahagiaan. Namun, penilaian diri dari kesehatan fisik tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap prediksi kebahagiaan. Di kesimpulan dari jurnal ini, dari hasil penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini, laki-laki memiliki skor rata-rata penilaian diri yang lebih tinggi secara signifikan untuk kebahagiaan dan kesehatan mental daripada perempuan. Sementara perempuan memiliki religiusitas yang jauh lebih tinggi rata-rata skor daripada laki-laki rekan mereka. Prediktor kebahagiaan yang utama adalah kesehatan mental dengan menyumbang 60% dari variabel dalam memprediksi kebahagiaan. Sementara religiusitas menyumbang sekitar 15% dari varians dalam memprediksi kebahagiaan. Namun, penilaian diri dari kesehatan fisik tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kebahagiaan. Oke, selanjutnya adalah pendapat tentang jurnal yang saya review barusan. Jurnal tersebut sudah lengkap isinya dan bahasa yang digunakan juga sudah ringkas. Maka dari itu, ketika diterjemahkan dapat dimengerti, tetapi mungkin lebih dijelaskan lagi metode apa yang digunakan secara jelas. Oke, selanjutnya replikasi jurnal. Replikasi jurnal yang akan saya terapkan di Indonesia, yaitu akan saya beri judul Hubungan Self-Acceptance dan Dukungan Sosial Terhadap Kebahagiaan. Variabel yang saya ambil dari jurnal sebelumnya adalah kebahagiaan. Latar belakang. Kebahagiaan merupakan salah satu masalah yang penting selama masa perkembangan di dalam kehidupan masing-masing individu. Tidak ada yang menyangkal bahwa kebahagiaan adalah salah satu hal yang ingin dicapai dalam kehidupan. Individu yang bahagia mampu beradaptasi dengan baik dan mempunyai kesempatan untuk lebih sukses dalam berbagai bidang, seperti kesehatan sosial, pemecahan masalah, dan lainnya. Namun, ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh individu dalam masa kehidupannya akan meninggalkan jejak pada diri individu tersebut, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan berhubungan dengan orang lain, dan dapat mengacaukan kemampuan individu tersebut dalam menyelesaikan diri, baik secara personal maupun sosial, menurut Harlock. Yang dikutip dari buku Psychology for Daily Life. Banyak orang yang menganggap kebahagiaan adalah suatu tujuan yang harus diperjuangkan mati-matian. Mencapai kebahagiaan sudah menjadi visi utama yang harus diwujudkan. Namun, sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah suatu tujuan yang harus mereka capai, melainkan sebuah proses yang sudah sepantasnya kamu nikmati kapanpun. Menurut jurnal yang saya review di sebelumnya, dijelaskan bahwa kesehatan mental dan religiusitas berperan penting dalam kebahagiaan pada individu. Tetapi, untuk yang akan saya replikasikan adalah faktor dari kebahagiaan yang lain, yaitu dukungan sosial dan penerimaan diri atau self-acceptance. Grand teori yang dipakai adalah teori Harlock. Harlock mengungkapkan salah satu faktor dari kebahagiaan adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Harlock juga menjelaskan bahwa penerimaan diri merupakan suatu tingkat di mana individu tersebut benar-benar memperhatikan karakteristik pribadi dan mau hidup dengan karakteristik tersebut. Metode yang akan saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur berupa skala. Oke, terima kasih yang telah menonton. Saya Yunis Megasanjaya, terima kasih.